Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, rekan-rekan adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa lisan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula tidak memudar dari lisan kita kepada qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini pula senantiasa terhaturkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan juga kepada semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur setiap hari di waktu pagi hari, edisi tanggal pagi hari ini 10 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kembali kita diizinkan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, bisa memulai hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa menjadi hujah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah berusaha mengisi hari-hari kita semuanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah syadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan kembali membicarakan salah satu hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad. Dan kita bertemu kembali dengan hadis ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Hadatsana Abul Walid qala hadatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Izari akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqul hadatsana sahibu hadhihi dar wa aumara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan kepada kami Abul Walid, beliau berkata, meriwayatkan kepada kami Syu'bah, beliau berkata, Al-Walid bin Izar mengabarkan kepada saya, beliau berkata, saya pernah mendengar Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan bahwasanya telah meriwayatkan
pemilik rumah ini dan beliau mengisyaratkan kepada rumahnya Abdullah, beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair. Ayyu amal ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini pertanyaan menyangkut tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang hamba melakukan amalan ini, itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Ya. Jadi amal yang pertama yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri seorang hamba adalah sholat pada waktunya. Sholat, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa dikatakan sholat? Ya karena memang sholat perkara besar. Ya, sholat itu perkara besar. Ra'sul amri al-Islam wa abuduhus sholah. Pokok segala urusan itu Islam. Tiang daripada pokok tersebut adalah sholat. Makanya semua ulama sepakat. Ya. Kalau ada seorang hamba, mereka bermasalah dalam setiap kehidupannya. Kerjanya berantakan, rumahnya berantakan, hubungannya sama Allah lebih berantakan lagi. Kemudian dia mengadu, kalau saya ingin memperbaiki kehidupan saya, apa yang harus saya lakukan? Dan saya harus mulai dari mana? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Dan mulailah ketakwaan kita dengan sholat. Sholat, Pak. Sholat yang mana merupakan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Sholat. Amal yang pertama kali akan Allah hisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Idza sholahat, kata Rasulullah, kalau perkara sholatnya bagus, sholahat amalu kullu, pertanda amal yang lain juga bagus. Tapi wa idza fasadat, tapi kalau sholatnya itu buruk kadarnya, sholahat amalu kullu, bisa menjadi pertanda amal yang lain juga buruk. Karena itu barometer sholat itu. Dan Rasul mengatakan yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah sholat pada waktunya. Bukan dalam artian sholat pada waktunya itu kemudian kita mengakhirkan, bukan. Ya. Di surat Maryam ayat 59 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat. Fa sawfa yalqauna ghayya. Akan muncul di belakang mereka generasi-generasi yang mana mereka ini meremehkan sholat. Ya. Adaa'us shalah itu meremehkan sholat. Dan perkara yang pertama kali akan diremehkan oleh manusia adalah waktu sholat. Setelah mereka meremehkan waktu sholat, maka mereka akan meremehkan perkara sholat yang lainnya. Seperti adab-adabnya, kesopan santunan dalam sholatnya. Karena kalau bicara masalah sholat, di zaman sekarang banyak manusia yang sudah sholat. Tapi apakah sholatnya mereka itu bermakna di sisi mereka? Belum tentu. Ada yang sholatnya itu ditegakkan karena hanya takut dia terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menjiwai. Ya. Dia tidak mampu menghadirkan ruh dalam sholatnya. Seperti orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat maunya selesai cepat aja.
imamnya lama pasti dimarahin. Ya. Ini jadi dalil ini. Ya. Apalagi sholat subuh. Ya. Ini alhamdulillah di Masjid Palaudin nih, rame sholat subuhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada waktu sholat yang memberatkan orang-orang yang dalam diri mereka ada bibit-bibit kemunafikan. Ada dua riwayat hadis. Yang pertama mengatakan sholat isya dan sholat subuh, riwayat lain mengatakan sholat asar dan sholat subuh. Dua riwayat yang berbeda tapi satu sholatnya sama. Yang paling memberatkan orang munafik itu sholat subuh. Ya. Yang satunya berbeda pendapat. Karena ada dua riwayat. Satunya asar, satunya isya. Itu sama-sama kejepit juga itu. Sholat yang paling mudah dilakukan adalah sholat maghrib. Makanya mengukur kebangkitan umat Islam bukan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib bahkan orang yang tidak mampu ya sholat berjemaah dengan rutin pun sholat maghrib mampu karena dia prime time. Ya, ukurannya kebangkitan umat itu sholat subuh. Apalagi kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat, nah itu umat Islam susah dikalahkan. Ya. Selagi sholat subuhnya suatu jemaah itu, jemaahnya kalah dengan lebar mimbarnya, ya berarti ya tinggal menunggu kehancuran umat saja. Ya. Wa masajidum amiratun wa hiya kharabu minal hadi. Masjid-masjid mereka pada situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu megah-megah tapi kosong dari nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai seperti itu. Ya. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu maknanya seperti itu. Walaupun terjemahannya salat pada waktunya. Ya, jangan sampai kita menunda waktu salat kecuali ada udzur syar'i yang menghampiri kita. Karena perkara sholat ini sesungguhnya berbanding lurus dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanding lurus dia. Jadi perkara yang wajib kita perhatikan. Dia bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, summa ayun ya Rasulullah. Kemudian apalagi Rasulullah? Amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Summa birrul walidaini. Nah, ini kita balik lagi kepada pembahasan kita pertama kan. Amalan selanjutnya yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang. Jadi misalkan di sini, khususnya yang masih muda nih, yang saya tujukan ceramah saya ini. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, ya, rizki itu bentuknya apa saja loh ya, bukan cuma harta yang banyak, bukan. Bukan cuma rizki itu berbentuk gaji yang besar, bukan. Seandainya Allah karuniakan, yang masih muda nih, orang tua sampai pada masa tuanya, suyuh kalau bahasa Arabnya. Syekh itu kan nantinya orang yang tua. Jamak katanya suyuh. Hadza syekhuna. Oh ini syekh kami gitu. Nah, kalau dia masih muda dipanggil syekh itu berarti menghormati ilmunya. Kalau dia masih muda nggak punya ilmu dipanggil syekh biasanya karena kedermawanannya. Ya. Dermawan enggak, ilmu enggak punya, masih muda dipanggil syekh itu. Ini apanya yang dipanggil nih syekhnya itu? Biasanya penyebutan hadza syekhuna ini syekh kami ini. Dia karena itu tadi, karena ilmu kedermawanan atau karena memang aslinya sudah paling tua. Misalkan di sini ada jemaah Masjid Palaudin, siapa yang paling tua? Itu baru digelari. Hadza syekhuna ini orang yang paling tua di antara kami. Dan yang paling beruntung itu adalah orang-orang di mana mereka hidup, kemudian Allah karuniakan rezeki berupa orang tuanya itu hidup
salah satu atau kedua-duanya sampai pada masa tuanya. Itu kalau bahasa saya, kalau nggak bisa masuk surga kebangetan lah. Ya. Mohon maaf saya alerginya kambuh lagi pagi ini. Ya. Kebangetan, sampai-sampai kebangetannya Rasul ngomong, rugi ma'anfu, summa rugi ma'anfu, summa rugi ma'anfu. 3 kali beliau ulangi kalimatnya. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Para sahabat bingung, ini siapa yang dimaksud Rasul? Siapa Rasulullah yang celaka itu? Man adroka abawahi ahaduhuma au kilahuma indal kibaruhuma. Yang celaka itu kata Rasul, seseorang yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya, ibu atau bapaknya, semuanya. Sampai pada masa tuanya indal kibaruhuma au kilahuma. Sampai pada masa tuanya salah satu atau kedua-duanya sampai sepuh gitu ya. Falam yadkhulul jannah. Sepuhnya orang tuanya tidak bisa memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Kenapa? Peluang orang yang dikasih rezeki, punya orang tua sampai suyuh, sampai masa tua rentanya. Itu karena Allah ngasih peluang nih. Kamu kan gak ahli hadis, kamu kan gak ahli Quran. Saya sediakan nih orang tua tuh. Itu lebih cukup Pak, lebih dari cukup untuk bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan ahli Al-Quran, walaupun kita bukan ahli sunnah. Maaf, jangan sampai salah artikan. Kalau saya mengatakan bukan ahli Quran, bukan ahli sunnah, itu maksud saya, Anda bukan seorang hafizul Quran, hafizul Quran 30 juz, tapi Anda tetap punya hafalan. Anda tidak seperti para ahli hadis, yang saya maksudkan ahli sunnah itu ya ahli hadis gitu ya. Seperti Syekh Muhammad Nasruddin Albani atau Imam Bukhari. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau Anda dikaruniakan oleh Allah orang tua sampai pada masa tuanya mereka, dan kita mampu untuk berbakti kepadanya, itu lebih daripada cukup untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul juga lah yang mengatakan al-walid awsat wa babul jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Ya, paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dalikal bab au ihfadhu. Kalau kamu mau terserah dah itu. Pintu surga mau kamu telantarin apa mau kamu jaga. Telantarin ya udah dibiarin gitu aja. Ya. Kalau mau dijaga ya dijaga silakan, ya. Dan itu peluang masuk surga. Dan resiko ngejaga orang tua itu tinggal satu rumah itu capek, makan nanti. Saya kasih tahu semua nih resikonya dia. Ngabisin duit, ya. Capek, makan nanti, ngabisin duit. Wah, ya 3 itulah mungkin. Dan semuanya membutuhkan keikhlasan. Itu luar biasa itu. Ya. Walaupun kita tidak menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Tapi kalau kita ridho orang tua itu nyampai ke kita. Ya, nyampai ke kita itu artinya dia ridho dengan akhlak kita. Itu Masya Allah. Luar biasa itu. Itu luar biasa. Ya. Dan saya katakan berbakti sama orang tua di zaman sekarang ini sulit. Banyak sekali perilaku-perilaku durhaka terselubung. Kalau kata Ustadz Budi Asyari ya. Kayak mana sih durhaka terselubung? Tuh durhaka terselubung itu ya. Seorang anak sudah nyusahin orang tua di waktu kecilnya. Menghabiskan tenaga dan waktunya. Dia rumah tangga. Istrinya kerja. Anaknya tiap hari dititipin sama nenek sama kakeknya. Ini durhaka terselubung. Mereka berdua sih kerja. Saya kalau sudah hari Selasa jam 10 jadwalnya saya ngisi kajian di Majelis Nurun Nisa.
di mana mayoritas yang hadir itu adalah nenek-nenek. Kurang lebih sebulan lebih yang lalu lah, jemaah paling tuanya meninggal dunia di usia 87 tahun. Jemaah saya udah ngaji sama saya dari 2010 Pak. 87, dari mulai ngajinya 77 tahun Pak sama saya. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan mereka. Taklim sama saya itu semuanya duduk nyender. Kenapa? Wajar ashabul jidar. Kenapa? Suyuh semua, sekhoh semua itu. Wanita-wanita tua semua. Makanya ada yang nggak bisa duduk kayak bapak gitu. Jadi kalau kajian bawa kursi sendiri karena memang kakinya nggak bisa ditekuk. Ada yang datang itu Pak khusus buat tidur aja karena pengen dapat pahala. Bener ini. Orangnya masih ada karena beliau terserang stroke. Jadi pokoknya minta sama anaknya, pokoknya hadirkan saya di majelis ustadz. Dia datang, pokoknya kakinya selonjor karena memang nggak bisa ditekuk, kemudian matanya merem. Saya bilang sama yang lain, ibu-ibu yang lain jangan iri sama beliau ya. Beliau kan sakit. Beliau ini datang pengen dapat pahala majelis ilmunya. Kita kan tahu ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Balan siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya dia menuntut ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Dan saya tidak perlu lagi lah mengutarakan tentang bagaimana keutamaan majelis ilmu seperti ini. Ini datang duduk diam, tidur, bangunnya pas nanti konsumsi keluar, dapat pahala Pak. Yang nggak dapat cuma ilmu. Benar tidur. Dan saya bilang jangan pernah diganggu. Sebatas kemampuan beliau nggak bisa hadir lagi, biarkanlah. Karena memang sakit. Tapi saya terusik kalau setiap hari Selasa jam 8 atau jam 7 itu tiba-tiba ada telepon, dan ketika saya mau angkat teleponnya itu, aduh saya bilang, jemaah saya hari Selasa lagi nih. Saya dalam hati udah ngeduga ini. Aduh, saya bilang, mau jadi MC nih, saya bilang. Benar. Ustadz, maaf ya Ustadz, nggak bisa taklim. Kenapa Ibu? Biasalah Ustadz. Saya tanya lagi, jadi MC lagi Bu? Iya Ustadz. Daripada anak saya dititipin di mana? Di tempat penitipan anak. Dia juga nggak ridho anaknya dititipin sama pembantunya anaknya. Akhirnya udah jadi MC lagi lah. Tahu MC? Ngomong, cucung. Coba. Kan orang sudah tua itu pengen menghabiskan waktu dengan banyak beribadah. Betul kan? Dia udah pengen maghrib ibaratnya. Lagi mempersiapkan banyak-banyak waktunya. Pengen talim. Tapi gak bisa. Kenapa? Dititipin anak terus. Ada yang hampir berhenti ngaji gara-gara itu. Sekarang pembantu gak ada. Jadi maaf ya. Pembantu anaknya gak ada. Ibunya diposisikan jadi pembantu. Gratis lagi. Gak dibayar. Enaknya bukan main. Itu yang kata Ustadz Budi Asari, durhaka terselubung. Nitipin duit istrinya itu gak berani 1 miliar sama pembantunya. Nitipin anak berani. Luar biasa. Saya itu gimana ya? Sampai ada loh ibu-ibu itu ya, usianya 76. Karena waktu tahun kemarin saya ke rumahnya 75. Pandemi ini benar-benar membuat hati beliau menangis. Dan beliau ini istri mantan pejabat. Dulunya suaminya terkenal sekali di Lampung. Pengen ngaji gak boleh sama anaknya, takut corona pokoknya. Sampai mesen madu juga, udah ibu di rumah aja, madunya saya samperin Bu, saya kasih ke ibu. Kalau saya mah diizinin masuk, yang lain mah gak boleh sama anaknya katanya, takut kena corona katanya. Yang bikin saya nyes itu kenapa? Beliau di rumahnya yang besar cuman sendirian sama pembantunya satu. Kalau ibu kamu nggak boleh kemana-mana, pengennya saya, anaknya ada yang tinggal di situ lah nemenin. Udah ibunya nggak boleh kemana-mana, alasannya corona, ya kan? Yang dia rindukan cuman teman-teman majelis taklimnya. Udah ngaji cuman seminggu sekali dilarang lagi. Saya mau ikut kajian ustadz yang lain, malu, yang lain tuh muda-muda semua. Kalau Selasa itu memang tua-tua semua Pak, bener. Seusia Pak Hatta ini hitungannya masih muda. Belum sampai 70 gitu. Insyaallah. Jazakallah khair. Ya.
minuman hangat membantu orang yang kena alergi dingin seperti saya. Ya. Nah, matahari lah, alhamdulillah. Jadi saya ngebatin tuh Pak, rasanya gimana. Ibu saya aja kalau ngaji boleh dibawa sama saya, mintanya ikut terus. Dan saya gak jengkel. Kalau saya bawa istri, saya bawa ibu lah, pasti begitu. Oke. Itu Masya Allah, luar biasa itu ibadah birrul walidain. Sayangnya birrul walidain ini tidak dianggap sebagai bagian daripada ibadah, sehingga gak dilirik. Nyari surga jauh-jauh ke masjid, orang tua ditelantarin. Coba anak banyak, itu ada peribahasa ya. Satu induk bisa ngurus 10 anak, 10 anak belum tentu bisa ngurus satu induk. Kita ini di zaman sekarang akan nemu logika seperti ini ya. Jadi kalau itu orang tua ada anaknya banyak, anaknya itu sampai kayak mau undian. Ya, siapa yang mau tinggal sama ibu? Siapa yang mau tinggal sama ibu katanya? Nanti disupport. Kami nyumbang sekian-sekian. Karena mereka tahu capek tinggal sama ibu ini. Ya, saya banyak dikasih pengalaman sama kawan-kawan itu. Ya, udah bisa ngaji lagi Bu? Udah katanya. Jadi saya ini bingung Ustaz, antara bersyukur antara gak bersyukur. Kenapa dikatakan antara bersyukur dengan gak bersyukur? Beliau ini hampir 2 tahun gak bisa ngaji sama saya karena saya perintahkan ibu gak usah ngaji dulu sama saya, fokus dulu ngurus orang tua. Ibu ngurus orang tua pahalanya ngalahin ibu bermajelis taklim sama saya, sampai saya begitu. Karena ibunya terserang stroke 2 tahun meninggal. Jadi saya tuh ngucap alhamdulillah, ngucap gimana di Ustadz kata seperti itu. Ya pertama saya bilang tertimpa musibah, istirja dulu dong, innalillahi wa inna rajiun. Tapi kemudian kondisi ini kemudian melapangkan ibu untuk bertolabil ilmu, ya alhamdulillah. Ya. Banyak yang nggak mau Pak, malah nyuruhnya suster. Ya. Yang pernah saya ceritakan sama Bapak, ada dermawan ini, ya, dermawan di Bandar Lampung. Saya kenal persis dengan orangnya. Kaya raya, satu pun anaknya yang nggak mau tinggal sama beliau. Qadarullah, beberapa bulan yang lalu istrinya meninggal karena COVID. Karena memang istrinya punya penyakit diabetes. Yang bersangkutan pun terakhir kabarnya cukup mengkhawatirkan. Saya cuma bisa mendoakan beliau. Ya, karena saya tahu bagaimana kedermawanan beliau. Tapi di balik kedermawanannya itu dilakukan untuk mengisi hari-harinya. Enggak ada satupun anaknya yang mau tinggal sama beliau. Salah satunya bahkan bertemu dengan saya pas di depan Masjidil Haram. Saya singgung dikit, kenapa papanya nggak dibawa? Saya bilang, diam aja dia. Saya bilang, saya disuruh main ke rumah papanya, begitu gede rumahnya. Saya bilang, masa tinggal berdua? Kalau tanya, Pak, nggak ada yang mau tinggal sama Bapak? Nggak mau. Ya udahlah, nggak apa-apa Ustaz lah. Udahlah, bahas yang lain. Nggak enak dong Pak ya bahasanya, betul nggak? Orang tua bisa membesarkan 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurus orang tua di masa tuanya. Saya bahkan pernah, saya ulangin lagi nih, biar yang muda-muda ini dapat pelajaran penting. Saya pernah ketemu ibu-ibu sakit di rumah sakit daerah. Punya anak laki-laki 7 semua. Satu pun nggak ada yang mau meninggalkan pekerjaannya untuk nunggu ibu. Yang dia utus istrinya, yang dia utus anaknya. Dan ibunya paling pengen dirawat sama anak. Istrinya mantu cuman. Bapak-bapak juga ini kalau saya tanya, yakin saya, kecuali ya kalau beda pendapat nggak apa-apa Pak ya. Seandainya Bapak ditanya, kalau Allah takdirkan kita meninggal Pak, seandainya kita meninggal,
Kan roh kita masih ada tuh di sekitar jenazah. Kita minta siapa yang bisa memimpin sholat jenazahnya kita? Jawabannya siapa? Anak. Sehebat-hebatnya ustadz, sehebat-hebatnya kiai itu orang lain. Kalau anaknya berilmu bisa ngimamin. Oh, Masya Allah. Tapi zaman sekarang aduh capek kadang-kadang. Kemarin ada yang curhat, ibu-ibu tua sama saya. Terus saya ceritain pengalaman saya nyolatin adik nenek saya. Ya. Saya bilang, jadi begitu salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Sholat jenazah nih, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Habis itu saya ngelihat, imamnya kan masih ngedoain tuh. Saya bilang ini rombongan saya semua yang nyolatin. Mana anak-anaknya pikir saya nih. Itu adik nenek saya keluar dari masjid itu. Rupanya mereka bergerombol di depan itu. Udah sholat belum? Saya tanya. Sholat jenazah belum? Diam semua. Saya bilang, kenapa nggak sholat? Saya tahu berarti mereka ini nggak nyolatin jenazah. Kenapa nggak sholat? Jawabannya simple. Kotor Ustaz. Katanya. Saya marah di situ. Kotor dalam fikih manapun tidak pernah menghalangi orang untuk sholat. Betul nggak? Yang menghalangi orang untuk sholat itu pakaiannya najis. Kalau kotor nggak apa-apa, saya bilang. Terus dengan ya karena ada jenazah, saya kan nggak mau bertengkar Pak ya. Cuman begini, malu amat sih saya bilang. Orang lain nyolatin orang tua kalian nggak ada satupun yang nyolatin. Diem. Tapi kondisinya begitu Pak. Makanya saya bilang begini, ini durhakanya dunia akhirat saya bilang. Bukan cuma di dunia, ibunya udah mati pun masih durhaka. Gak mau nyolatin. Terus lebih anehnya, saya pernah hampir mau marah. Diminta memandikan jenazah. Ya kan kita mah cuma bimbing aja Pak ya. Betul kan? Namanya ustaz kan cuma bimbing. Saya panggil anak laki-lakinya kan yang meninggal. Anak laki-laki ini, kenapa harus saya? Loh, saya bilang kamu anaknya, saya bilang. Ayo mandiin bapak. Enggak lah katanya. Takut saya. Takut saya bilang sama bapak kandung sendiri. Jadi saya bawa keluar terus saya pegang tangannya. Hartanya takut nggak saya bilang. Saya paksa, durhaka kamu. Ini terakhir kali. Ayo mandiin saya bilang. Kalau kamu nggak mau megang-megang saya bilang. Lihat saya bilang.